Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hukum talak tiga, lengkap dengan dalil Al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama. Hukum talak tiga dalam Islam. Pengertian tentang talak. Talak tiga adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebanyak 3 kali, baik secara bertahap maupun sekaligus. Talak ini disebut juga sebagai talak bain kubra, yang artinya talak yang memutuskan hubungan suami istri secara total dan permanen, sehingga tidak ada jalan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat tertentu. Dalil Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 hingga 230. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Poin penting. Maksimal talak yang bisa dirujuk adalah 2 kali. Setelah talak ketiga jatuh, istri tidak halal lagi bagi suami pertama. Syarat untuk bisa menikah kembali, istri harus menikah dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri, kemudian bercerai dari suami kedua tersebut. Dalil hadits Rasulullah. Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk atau talak yang ketiga yang tidak ada rujuk lagi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menegaskan, barang siapa yang mentalak istrinya 3 kali sekaligus, maka itu jatuh sebagai talak 3, sehingga istri tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain. Hukum dan konsekuensi. Jika talak 3 sudah jatuh, maka 1. Hubungan suami istri putus total. Tidak ada lagi hak dan kewajiban seperti suami istri. 2. Tidak bisa rujuk. Tidak bisa kembali bersama hanya dengan kata-kata, aku rujuk kamu. 3. Istri wajib menjalani masa iddah. 4. Syarat menikah kembali. Istri harus menikah sah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dari suami kedua tersebut dengan baik, dan habis masa iddahnya. Setelah itu, barulah boleh menikah lagi dengan suami pertama. Status hukum setelah talak 3 kali. Setelah jatuh talak 3, talak bain kubra, hukumnya haram mutlak untuk rujuk kembali atau menikah lagi tanpa melalui syarat yang ditetapkan Allah. Perbuatan melanggar ini termasuk dosa besar dan memiliki ancaman siksa yang sangat berat di akhirat. Berikut penjelasan lengkapnya. Hukum rujuk setelah talak 3, haram dan berdosa besar. 1. Status hukum. Para ulama sepakat, ijma, bahwa setelah talak 3 jatuh, hubungan suami istri putus selamanya. Hak rujuk hilang sepenuhnya. Istri menjadi haram bagi suami pertama, layaknya ibu, saudara, atau anak perempuannya. Jika mereka tetap hidup bersama, berhubungan badan, atau mengaku suami istri tanpa syarat sah, maka itu hukumnya adalah zina dan pernikahan mereka batal. Kedua, dalil Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ayat ini menegaskan dengan tegas, tidak halal. Kata la tahlilu dalam bahasa Arab bermakna larangan yang mutlak dan permanen. Dia dalil hadits Rasulullah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka ia tidak halal bagi suami yang pertama sampai ia merasakan kenikmatan bersenggama dengan suami yang kedua. Hadis ini menegaskan bahwa jalan kembali sangat ketat, tidak ada jalan pintas. 4. Ancaman dan siksa di akhirat. Siapa yang berani melanggar hukum Allah dan tetap hidup bersama atau menikah kembali setelah talak 3 tanpa syarat, maka ia termasuk orang yang mengubah hukum Allah dan menentang syariatnya. Berikut adalah ancaman yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan hadits. Termasuk orang yang mendustakan Allah. Allah berfirman, dan barang siapa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya ada api neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Jin 23. Mengingkari atau melanggar hukum yang jelas ini
adalah bentuk kedurhakaan yang besar. Dihukumi sebagai pezina. Karena status istri sudah haram, maka setiap hubungan fisik dihukumi sebagai zina. Dosa zina memiliki ancaman siksa yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Status hukum di dunia rajam sampai mati, laknat dan kutukan. Para ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa orang yang sengaja menghalalkan yang diharamkan Allah, termasuk menikahi mantan istri talak 3 tanpa syarat, maka ia termasuk orang yang dilanat, dijauhkan dari rahmat Allah. Catatan penting perlu digaris bawah. Syarat mutlak istri berhubungan badan, hubungan seksual dengan suami barunya. Setelah itu, suami barunya menceraikannya dengan sukarela, bukan dipaksa. Maka suami yang lama boleh nikah lagi dengan mantan istrinya. Status talak dihitung 1-3 lagi. Apabila istri berpura-pura kawin dengan suami baru, tidak melakukan hubungan badan, suami baru tidak mau menceraikan, maka perempuan tersebut hukumnya haram, kembali dengan suami lamanya. Ini syarat mutlak, tidak ada tawar-menawar. Dan sepakat semua jumhur ulama imam yang 4. 5. Pendapat para ulama. Para ulama sepakat, ijma', bahwa talak 3 itu jatuh dan mengakibatkan istri tidak halal lagi, kecuali menikah dengan orang lain. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai cara jatuhnya. A. Pendapat mayoritas jumhur ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat bahwa jika suami mengucapkan, "Saya talak kamu 3 sekaligus dalam satu majelis," maka talak itu jatuh sebanyak 3 kali. Istri menjadi haram dan harus menikah dengan orang lain dulu. Talak dianggap sah walaupun suami mengucapkannya hanya karena bergurau atau lagi marah, emosi atau tidak sengaja, kecuali dalam keadaan mabuk, dipaksa, atau sedang tidak sadar seperti mengigau saat tidur. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan tidak ada main-main atau bergurau dalam urusan agama. B. Pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, dan Hasan al-Basri. Mereka berpendapat bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus itu hanya dihitung sebagai 1 kali talak. Alasannya, talak itu dihitung berdasarkan peristiwanya, bukan jumlah kata-katanya. Namun pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang lemah atau ditinggalkan oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan hadits syahih. Keenam, status hukum talak itu sendiri. Para ulama juga menjelaskan status hukum talak, hukum asal, makruh atau dibenci Allah. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Hanafiyah mengatakan haram jika tidak ada alasan yang kuat. Dalil, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." Hadis riwayat Abu Dawud. Boleh mubah hanya jika memang benar-benar tidak ada jalan lain, hubungan sudah sangat rusak, dan keduanya tidak bisa lagi menjalankan hak dan kewajiban sesuai syariat. Kesimpulannya, talak 3 adalah keputusan berat yang memutuskan ikatan pernikahan secara permanen. Oleh karena itu, Islam sangat melarang mengucapkannya dengan sembarangan atau dalam keadaan emosi. Jika sudah terjadi, jalan kembali sangat sulit dan harus melalui proses yang panjang sesuai syariat. Tidak dapat syafaat Nabi. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa orang yang menganggap halal apa yang diharamkan Allah dengan tegas, maka ia berada di luar perlindungan Islam dan tidak akan mendapatkan syafaat, pertolongan Rasulullah SAW di hari kiamat. 5 pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur ulama. Mereka berpendapat, jika suami dan istri talak 3 tetap hidup bersama, maka pernikahan mereka batal, anak yang lahir dianggap anak zina, dan mereka wajib dipisahkan paksa oleh penguasa atau hakim, serta dihukum sesuai hukum syara'. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, beliau berkata dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, barang siapa yang berani menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan dalil yang jelas, maka ia telah keluar dari agama Islam karena ia telah menentang Allah dalam hukumnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 120. Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Pelajaran besar, Allah menetapkan aturan seketat ini bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk A. Menjaga kemuliaan ikatan pernikahan, B. Mencegah suami bermain-main dengan ucapan talak, C. Mengajarkan bahwa keputusan besar harus diambil dengan pikiran jernih. Jadi, jika sudah jatuh talak 3, jangan dipaksakan untuk bersama. Ikuti apa yang diperintahkan Allah jika memang takdir mempertemukan kembali. Dan yang paling penting, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh.
jika pernah melanggar atau berniat melanggar hukum ini. Sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.